Oke, buat Yuyun, ini di sini aku akan masuk di sesi pertama ya Yun ya, yaitu bedah LinkedIn kamu. Aku share screen, apakah di situ sudah muncul? Sudah. Oke, nah ini adalah akun LinkedInmu sampai dengan detik sekarang gitu ya. Kalau dilihat-lihat, oke, tapi masih ada yang bisa ditingkatin di sini. Ya, aku mau jelasin dulu konsep penggunaan LinkedIn basic banget. Jadi, LinkedIn seorang job seeker itu dia harus memenuhi tiga hal. Ini nanti poin-poinnya dicatat boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nanti videonya aku backup ke YouTubeku biar kamu bisa tonton ulang ya. Tiga poin yang harus dipenuhi itu apa? Pertama adalah kelengkapan akun. Jadi dari banner paling atas tadi sampai nanti paling bawah itu dilengkapi gitu. Jangan sampai ada menu yang tidak terisi padahal kamu punya kesempatan untuk mengisi itu atau kamu punya pengalamannya. Minimal dibuat setara CV. Maksudnya gini, kalau di CV-mu ada pengalaman pendidikan ya LinkedIn-mu ada pendidikan. Kalau di CV-mu ada pengalaman kerja ya di LinkedIn-mu ada pengalaman kerja gitu. Jadi jangan sampai ada pengalaman yang ada di CV atau ada di CV tapi di LinkedIn-mu nggak ada gitu. Boleh nggak informasi di LinkedIn itu lebih lengkap daripada di CV? Boleh. Kenapa? Kalau CV dia kan keterbatasannya itu adalah jumlah halamannya gitu kan. Misalkan kamu pengen CV-ku tuh satu halaman, dua halaman, tiga halaman gitu. Nah, LinkedIn itu tidak punya keterbatasan halaman. LinkedIn itu keterbatasannya itu adalah jumlah karakter gitu. Bagian ini karakternya maksimal berapa sih kayak gitu kan. Bagian experience jumlah karakternya berapa. Jadi LinkedIn itu bisa kamu isi secara lebih lengkap, lebih dijabarin gitu ya. Jadi itu dari poin pertama ya. Jadi akunnya lengkap gitu ya. Poin yang nomor dua itu adalah temennya banyak. Nah, temennya banyak itu lebih ke ini nih, faktor koneksi ini Oke. gitu ya. Koneksi ini dibikin banyak. Kamu setiap hari wajib, karena ini koneksimu menurutku masih dikit, tiap hari itu wajib nih connect ke orang baru, terhubung ke orang baru. Nggak kenal nggak masalah, nanti kamu kenalan gitu. Kalau koneksinya cuma sedikit, kurang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah aktivitasnya banyak. Nah, aktivitas banyak tuh maksudnya ini yang di activity. Kamu punya akun LinkedIn, jangan punya akun diisi secukupnya terus sibuk lamar-lamar kerja gitu. Nanti akun ini nggak terkenal. Kalau tiga hal ini kamu bisa seimbang, maka bahkan untuk mencari kerja pun info loker yang datang ke kamu tuh banyak gitu. Jadi entah itu info loker yang muncul di beranda atau orang-orang yang nge-DM kamu untuk nawarin kesempatan kerja atau ngunjungin akunmu ini kayak gitu. Paham ya? Itu secara umum. Nah, sekarang aku bahas satu-satu nih. Dari akunnya lengkap dulu, kelengkapan akun. Kita lihat dulu dari yang paling atas. Nah, di sini ini ada banner ya. Ada banner. Banner itu memang warnanya itu harus sesuai dengan kamunya gitu ya. Banner itu warnanya harus sesuai dengan kamunya. Dalam arti gini, kamu pengen dikenal sebagai seorang yang jago di bidang accounting. Ya, coraknya di sini yang menggambarkan accounting dan itu udah benar. Paham nggak Yun? Gitu. Ini udah benar. Oke. Bayanginnya sama kayak inilah. Kalau ada warung nasi Padang tuh kan bannernya ya soal nasi Padang gitu. Kalau ada laundry ya gambarnya ya pakaian, mesin cuci gitu-gitu. Nah, banyak orang tuh konsepnya gitu ya nggak nyambung gitu anak kalau kamu accounting terus gambarnya ini menurutku cocok nggak cocok kayak gitu ya jadi boleh tapi saranku nomor handphone dihapus aja jadi di sini kamu boleh Oh, masukin email atau sosial mediamu yang lain paham ya kayak gitu ya kan. yang nomor dua adalah foto kamu fotonya ini sebenarnya bagus Yun cuma ini foto ini butuh dicerahkan Oh, gitu terlalu gelap ya. ya fotonya butuh dicerahkan kalau kamu mau nyerahin foto itu gampang nggak gampang kamu ini tuh sebenarnya kamu tinggal buka aja di ini ketik aja Filter. gini. Iya, online aja bisa lighten image gitu. Lighten image gitu. Udah tulis aja online gini, lighten image. Nah, nih. Ada toolsnya online nih, pinetools.com. Atau kamu ketik aja lighten image gitu untuk mencerahkan gitu. Online, simple gitu ya. Ya. Ke halaman ini. Oke. Jadi biar apa? Biar foto kamu tadi, sorry sinyal. Jadi biar foto kamu ini tuh lebih cerah gitu. Tapi ini udah bener konsepnya kayak gini gitu ya. Kamunya nonjol, backgroundnya itu polos gitu. Jadi biar kamunya nonjol gitu. Cuma kurang dicerahkan saja. Oke. Terus kita turun ke bawah di sini. Ini headline-nya itu udah lengkap banyak. Ini bagus ya. Karena
Kalau ada yang nyari di sini kolom pencarian, pertama kali tuh yang dibaca tuh bagian headline ini, kayak gitu. Memang udah bener gitu. Jadi headline itu memang langsung dibanyakin saja, kayak gitu. Mm. Terus kita turun ke bagian koneksi. Nah, koneksi itu gini. Koneksi di LinkedIn itu ada dua. Ada namanya follow atau mengikuti, ada yang namanya connect gitu. Kalau connect nanti akan masuknya ke connection sini. Kalau follow nanti kamu ngikutin siapa. Kalau diikuti orang nanti masuknya ke sini. Nah, bedanya connect sama follow tuh kontras. Follow ini dia bisa tidak terbatas. Kamu boleh follow siapapun. Kalau ini connect ya, yang di samping-samping ini connect ya gitu. Tapi kalau connect, koneksi itu dari 0 sampai 30.000 akun saja gitu. Jadi ada keterbatasan. Jadi yang ada di sini, yang ada di connection ini maksimal 30.000. Nah, maksimal 30.000, ini kan 30.000 berarti 100% ya. Satu Ya. persennya berarti 300. Lah, kamu cuma 118, 0,3 Oh, persen. Kamu dikasih kuota 100%, cuma dipakai 0,3%. Ya wajar akun LinkedIn-nya kurang berguna gitu. Jadi tiap hari kamu harus connect ke orang baru. Siapa? Macam-macam. Mau job seeker kek, mau recruiter kek. Ini kan ada recruiter-recruiter gini misalkan ini ada recruiter. Connect aja gitu. Kenal nggak masalah nanti kenalan gitu. Kenapa? Karena menambah koneksi di LinkedIn ini nggak, walaupun 30.000, ini dia nggak bisa dalam sekali waktu itu langsung jumlah banyak. Seminggu tuh kamu cuma dikasih kuota tuh ngirim koneksi tuh 100 sampai 200. Sampai kayak gimana? Ya sampai kayak begini kayak aku. Nanti kamu akan muncul tanda pembatasan kayak gini. Ini artinya iya, koneksimu aku tuh udah juga habis. kayak gitu. Nggak masalah. Kamu tiap minggu muncul pembatasan kayak gini nggak masalah. Itu artinya kamu dikasih jatah 1 gelas air minum, kamu minum semua gitu ibaratnya. Gitu. Kalau udah sampai keluar pembatasan, jangan diklik-klik berkali-kali. Nanti kena pembatasan lebih lama. Tapi itu artinya kamu udah pakai kuotanya. Bener. Gitu. Ya. Jadi koneksi tadi ada, follow ada connect. Nah, kamu sekarang berfokus dulu ke connect ke orang baru dulu. Entah HR, entah calon user. Kamu ngelamar sebagai finance staff. Cari orang yang jabatannya sebagai finance manager. Gitu. Connect ke mereka. Atau kamu bisa connect ke siapa? Sesama job seeker. Hmm. Sesama pencari kerja. Gitu. Itu boleh banget gitu. Yang penting ini tuh banyak aja dulu. Kalau nggak kenal nggak masalah. LinkedIn itu membangun koneksi itu bukan terhubung sama orang yang udah kenal. Itu salah ya. Main sosial media itu terhubung sama orang yang belum kenal. Kenal. Gitu. Untuk nanti ada kemungkinan kesempatan profesional baru, partner bisnis, jadi teman kerja, teman ini, sumber info ini itu gitu. Gitu. Nah, kamu ngelihatnya harus dari sudut pandang itu. Gitu. Ya, main LinkedIn. Dah, itu dari sisi pertemanan. Turun ke bawah, ini ada about. Ini about menurutku benar. Mau pendek gini boleh, mau panjang juga boleh. Terus kita turun ke bawah. Sorry, aku minum ya. Iya. Ke experience. Di experience ini sudah bagus ya, udah ada penjabarannya. Mungkin kamu bisa ditambahin lagi kalau ada kegiatan lain yang kamu lakukan. Gitu. Kayak foto atau gimana? Foto juga boleh. Enggak, maksudku ini poin-poinnya kalau ada poin yang lain gitu loh. 4, 5, 6. Kata, Poin-poin yang kalau lain. kamu bingung nyusun kata-kata ke samping, masukin aja kata-kata kerjanya dulu. Jadi selama kamu, misal contoh, kamu jadi petani, ya kan? Petani itu ngapain sih? Melakukan apa sih? Mencangkul. Mencangkul atau mencangkul, menyiapkan lahan, cangkul. Terus habis itu pembibitan, menanam, irigasi, Manen. terus pemupukan, penyemprotan itu insektisida Pestisida. dan teman-teman, manen, menjual gitu. Udah kan? Udah ada kata kerja semua kan? Gitu. Habis itu baru dibikin narasi ke samping gitu. Mencangkul sawah, mencangkul atau menyiapkan lahan sebelum dipanen, mengairi eh, apa sawah sebelum menanam, menanam padi seluas di lahan seluas sekian hektar misalkan. Itu mengawasi pemberian pupuk setiap hari, memberikan ini, memanen genera gitu. Jadi panjang gitu. Jadi poin-poin ini banyak dan tidak saling tumpuk antara keterangan satu sama keterangan yang lain gitu loh. Paham nggak? Gitu. Nah, ini bayanginnya adalah kalau jadi petani gitu. Nah, ini coba dicek lagi apakah memang benar-benar cuma ini tugas dan tanggung jawabnya gitu. Atau
Ini tadi contoh kalau kamu mau jabarinya berdasarkan kata kerja ya. Nanti ada juga yang jabarinya berdasarkan periode. Misalkan kayak kegiatan harianmu apa, kegiatan mingguanmu apa, kegiatan bulananmu apa, gitu-gitu. Itu juga boleh. Gitu. Nanti sambil ditambahin tadi yang kau bilang, mau tambahin ilustrasi, gambar-gambar foto atau link URL dari instansinya juga boleh gitu. Oke? Itu sekedar Oke. kamu tahu aja dulu. Turun lagi ke bawah, pendidikan, pendidikan oke, license certification oke, skill. Nah, jadi gini, konsep skill tuh gini. Skill itu dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Oke. Nah, hard skill, hard skill ini dibagi jadi tiga. Ada namanya industry knowledge atau pengetahuan industri, pengetahuan bidang gitu. Ini berkaitan dengan keilmuan-keilmuan yang kamu kuasai. Bisa nama mata kuliahmu atau turunan-turunannya. Sektor-sektor keilmuan yang ada di bidang yang kamu geluti saat itu. Gak harus dari kuliah sih. Nanti aku kasih lihat. Ada namanya kedua tools gitu. Industry knowledge, kedua itu tools. Tools itu alat gitu. Nah, tools ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Kayak gitu. Gitu. Terus yang ketiga itu ada language atau kemampuan bahasa. Jadi hard skill itu dibagi jadi tiga gini, paling simpel. Nah, fokus dulu pada saat menulis skill, baik itu di CV yang nanti kita akan review di sesi kedua ya, atau di LinkedIn ini, perbanyak hard skillnya dulu aja, kayak gitu. Di mana? Nah ini, jadi kamu bayanginnya adalah tadi, aku kuliah di sini, akhirnya aku punya hard skill apa, gitu. Aku magang di sini, aku punya hard skill apa, kayak gitu. Karena apa? Ini setara dengan penggunaan di CV, industry knowledge. Nih, di LinkedIn nih ada nih industry knowledge kategorinya. Udah dikasih tahu. Tools di LinkedIn namanya jadi tools and technology. Soft skill jadi interpersonal skill. Masukin aja kemampuan bahasa asingmu di sini. Nanti di sini ada language gitu. Gitu. Jadi ini untuk menggambarkan ini loh industry knowledge, strategic communication, public relation, reading comprehension, income tax, dan lain-lain. Nah, ini mungkin barangkali ada skill-skill lain yang bisa kamu tambahkan ke sini. Oke, gitu. Buat apa? Biar kata kunci. Jadi nanti kamu akan sering aku sebut ya kata kunci. Seseorang kalau nyari sesuatu di kolom pencarian tuh dia akan ngebaca ke sini. Walaupun tadi kan di headline dulu tuh yang dibaca tuh yang panjang tadi. Terus akan ngebaca sampai ke dalam. Nanti aku praktekin ya gitu. Gitu. Jadi itu ya bagian skill tuh kayak gitu. Barangkali masih ada hal-hal lain yang bisa ditambahin ke sini. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada skill, ada test score, ada organization. Nah, ini masih ada menu-menu yang belum kamu masukin tuh. Language gitu nggak ada di sini. Padahal di bawah sini ada menu language gitu. Yes, Gitu. yes. Terus under an award gitu. Pencapaian kamu itu juga nggak ada di sini. Nanti kamu buka lagi aja, tapi saranku pakai laptop ya biar kelihatan. Gitu. Add Ya. profile section, terus dibuka di bagian bawah tuh masih ada menu-menu. Nah, itu tadi aku bilang ada tiga ya yang jadi faktor tadi. Jadi ada yang ada yang berkaitan dengan akunnya lengkap, temennya banyak, dan aktivitasnya banyak gitu. Akunnya lengkap ya yang barusan ini kita bahas. Tadi temennya banyak yaitu berkaitan sama connection yang tadi aku bilang perbanyak connect ini ya. Sama aktivitasnya banyak. Aktivitas tuh ke sini. Kamu harus punya banyak daftar aktivitas yang kamu lakukan di LinkedIn-mu. Aktivitas itu macam-macam. Misalkan apa? Misalkan aktivitas itu adalah connect ke orang baru, follow orang baru, membuat postingan rutin. Ya nggak? Gitu. Cek suaraku jelas nggak? Suaraku jelas nggak? Jelas, Kak. Ya Jelas. gitu, gitu. Terus habis itu repost postingannya orang sesekali, ya kan? Terus kalau Ya. udah di ACC sama teman berarti kamu nanti DM, PDF. DM orangnya, kenalan gitu. Gitu-gitu itu yang harus Kalau kamu lakukan. di batas nggak apa-apa gitu, Kak. Oh nggak dibahas nggak apa-apa. Kan itu sebenarnya kamu kayak nyambut aja, welcome aja gitu. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima permintaan koneksi saya. Semoga Anda sehat dan sukses selalu gitu-gitu aja nggak apa-apa. Kayak orang ngobrol aja gitu. Dan itu harus kamu yang memulai gitu. Nah, sebelum nanti kamu apply-apply job atau connect-connect atau ini ya bikin-bikin postingan gitu, pastikan dari atas sampai paling bawah itu lengkap dulu.
Kenapa? Karena gini, ini kan di sini kan kamu ada di headline kan ada nih ya, fresh graduate apa-apa gitu ya. Ini coba misalkan aku kopas ya, misal ini account receivable misalkan. Aku taruh di kolom pencarian gini. Bentar ya, tunggu sebentar. Jelas ya di situ ya layarnya ya. Terus aku filter bagian people gitu. Maka di sini nih, kamu lihat ya. Ini artinya aku lagi nyari orang dengan status atau keterangan account receivable. Lihat yang muncul di hasil rekomendasi. Nih, nih, gitu. Jadi yang di akun orang tersebut kalau ada kata account receivable pasti akan direkomendasikan, gitu, Oh, gitu. Nah, yang awal-awal biasanya yang memang akan dideteksi itu adalah yang ada di headline. Nih, account receivable, account receivable, account receivable, account receivable gitu. Yang ada di headline itu akan kedetek pertama kali gitu. Walaupun nanti akhirnya masuk ke yang dalam-dalamnya. Ini buktinya ini di current. Berarti artinya di pengalaman kerja. Makanya pengalaman kerja harus dilengkapi. Terus ini ada di past. Berarti pengalaman kerja yang dulu, ya kan? Berarti pengalaman kerja kan kedetek juga tuh, ya kan? Gitu. Jadi hal-hal semacam ini itu yang harus kamu isi kayak gitu. Bahkan di sini ada orang berdoa itu bisa kedeteksi. Tapi itu tidak sesuai dengan tujuan yang ada. Atau bikin status biasa. Semoga, misalkan gini. Kenapa itu kok aku tulis semoga? Nih, aku bukan gimana gimana. Salah nggak bikin status semoga lelahku jadi ibadah, semoga sukses dunia akhirat gitu. Semoga diridhoi gini-gini gitu. Ini bagus nggak? Bagus. Berdoa berharap kayak gini tuh bagus nggak? Bagus. Tapi sebagai seorang job seeker ini bukan tempatnya, paham nggak? Mana ada oh, perusahaan HRD nyari orang nulisnya semoga gitu terus lihat kayak begini gitu kan tanpa ngunjungin orangnya aku kan nggak ngerti orang ini tuh dia bidangnya apa gitu gitu karena status gini gitu jadi jangan anggap ini status sosial media pada umumnya gitu jadi di sini kayak gitu ya gitu terus kita networking aku ajarin di networking tuh kayak gini kan diklik nih bagian network kan gitu nah di network ini kan ada macam-macam nih ke bawah sini gitu ya. ada connect ada menu connect nah ini yang jadi tujuan utamamu dulu gitu. Walaupun nanti nanti di sini ada follow atau mengikuti, tapi itu hanya kamu lakukan pada saat kamu udah nggak bisa connect, ya. Oke. Nih, ini kan ada ikuti nih. Misal gini, ini ada ikuti Ya. nih. Nah, ini kamu follow-follow aja selama nggak bisa connect. Fokusnya sama siapa? Fokusnya sama recruiter. Ini kan ada recruiter-recruiter tuh, gitu. Psikologi gini-gini. Follow aja dulu. Fokusnya ke orang-orang ini aja dulu. Follow, follow, follow gitu. Gitu. Dan ini di show all. Pokoknya semua yang sifatnya HRD itu wajib kamu connect, kamu follow. Oke? Itu. Tapi dia bukan satu-satunya orang yang kamu hubungkan gitu loh. Paham ya? Gitu. Ini Paham. ada kayak gini, talent acquisition. Ini ada talent acquisition gitu. HR manager. Nah, itu udah wajib itu, udah otomatis. Oh, HR ya kayak gitu. Otomatis gitu. Ya, gitu. Baru nanti kalau udah nggak kena blokir lagi, connect-connect lagi ke orang baru. Gitu sih, gitu. Nah, itu adalah pembelajaran lengkap soal review LinkedIn-mu. Mungkin kamu ada pertanyaan seputar LinkedIn boleh, seputar umum, apply job biasa juga boleh. Ada nggak? Yang mungkin kamu udah catat. Tadi sih kayak yang soal connection itu ya. Hmm, Itu kan Yuyun juga ini kan beberapa hari yang lalu itu nyari koneksi yang tentang HR, hmm, recruitment hmm, gitu. hmm. Tapi tuh ya emang sih nggak langsung diterima gitu tuh. Tapi ada selang beberapa beberapa hari itu ada beberapa HRD yang nerima koneksi Yuyun. Terus kan Yuyun kirim pesan. Tapi cuma ada satu doang yang ngebalas DM itu. Terus Yuyun kayak kayak takut gitu tuh. Maksudnya kayak gimana ya? Takut gak enak gitu tuh. Ya, Kak. jadi gini, connect ke orang baru itu udah nggak usah takut-takut gitu. Nothing tulus lah, urusan di ACC atau enggak itu urusannya dia. Yang jadi urusanmu Hmm. itu kuota koneksi mingguannya kamu pakai terus. Urusan di ACC atau enggak itu urusannya orangnya, Yun. Kayak gitu. Oke. Oke, bukan urusanmu lah itu ibaratnya gitu.
Urusanmu memaksimalkan di situ. Yang nomor dua, kalaupun nggak di ACC kamu connect. Jadi gini, kalau connect itu otomatis follow, paham nggak? Ya. Kalau follow Tapi tidak langsung connect. Jadi ibaratnya kamu connect sama orang kan udah otomatis follow. Walaupun dia nggak ACC, paling nggak kamu nanti akan update info soal dia. Gitu, gitu aja. Apalagi dia recruiter, gitu. Terus selanjutnya udah di ACC nggak dibales, ya nggak apa-apa. Ngapain baper? Urusan bales atau enggak urusannya dia, balik lagi. Sama kayak kamu nanti ngelamar kerja. Aku ngirim-ngirim lamaran gitu kan. Ya urusan mau di fast respon apa enggak ya urusannya dia. Yang penting dokumenmu tuh ngirim udah selesai, udah kelar gitu. Banyak orang misalkan gini, oh kak ini kualifikasiku sama aku tuh kayak aku bisa tapi ada poin yang aku masih ragu nih. Lamar nggak ya? Coba nggak ya? Atau aku skip dulu nih karena di sini mintanya minimum 1 tahun, padahal aku baru 6 bulan nih magang doang gitu. Coba nggak ya? Coba nggak ya? Coba aja. Urusan cocok atau enggak biar mereka yang mikir gitu. oke, Kak. Ya hal-hal semacam itu. Jadi kok persimpel cara pikir dan cara geraknya saja gitu. Oke? Mungkin ada hal lain, boleh kita diskusi ngobrol santai aja. Terus Yun kan Karir kan. sempet tuh apply-nya lewat LinkedIn, tapi lebih banyak di kita lulus sih Yun tuh Mm-mm, apply-nya. Di mm-mm. LinkedIn itu tuh eh apa sih kayak nggak ada respon gitu loh Kak. Paling dia cuma resume-nya di-download gitu. Maksudnya nggak ada yang respon buat interview atau apa gitu tuh. Jarang Iya, banget gitu. Jadi, ya. Jadi gini, LinkedIn itu kan dia lebih ke sosial media pada dasarnya, ya kan? Sosial media tapi dalamnya ada job portalnya itu fasilitas buat apply job itu. Kalau tadi kamu nyebut kita lulus dan sejenisnya, itu kan memang sejak awal job portal kayak gitu. Nah, kamu nggak bisa ngejudge kayaknya LinkedIn itu job portalnya lebih kurang responsif daripada yang lain belum tentu. Itu tergantung periodenya, tergantung macam-macam. Mungkin nanti ada kalanya kamu ngerasa di job street lebih banyak panggilan daripada kita lulus. Nanti ada momen kita lulus lebih banyak daripada job street padahal sesama job portal gitu. Gitu. Itu mungkin sekali. Yang harus kamu pikirkan itu adalah setiap hari pasti perusahaan itu share info locker. Ada perusahaan yang share info locker setiap hari. Yang nomor dua adalah tapi kamu nggak tahu locker yang cocok buat kamu tuh diposting lewat apa. Karena perusahaan ada yang posting locker tuh lewat berbagai channel. Ada yang lewat website perusahaannya saja, ada yang lewat sosmed perusahaannya, ada yang lewat job portal, ada yang lewat job fair, gitu-gitu. Jadi artinya apa? Karena setiap hari selalu ada lowongan kerja baru, dan kamu tidak tahu locker yang cocok untukmu itu munculnya hari apa, dan locker itu bisa diposting lewat berbagai channel, artinya setiap hari silahkan coba untuk apply lewat berbagai channel tadi. Jangan terpaku ibaratnya sejauh ini yang banyak respon itu kita lulus. Ya udah kamu pakai kita lulus doang. Ya enggak lah gitu. Kamu ada LinkedIn, ya udah lewat LinkedIn aja. Nanti tinggal dievaluasi aja. Setiap lamaran yang kamu kirim, kamu rekap, kamu punya historinya. Bikin pakai Excel gitu misalkan, digabungin. Nanti kamu akan punya namanya data buat kamu evaluasi. Ini loh dalam waktu sebulan, aku udah ngirim lamaran 1.000. Dari 1.000 lamaran, itu yang ada respon itu cuma 100. Dari 100 itu yang ada respon itu berasal dari kita lulus, job street, sama email. Padahal aku ngirim lamarannya nggak cuma lewat 3 itu. Aku ada yang lewat website perusahaan, aku ada yang lewat LinkedIn gitu. Lah ini kenapa nih yang dua ini nggak ada respon? Evaluasi ke sana gitu. Tapi berdasarkan data. Hanya karena ngirim lamaran 1 2 kali terus udah bilang ini jelek ya nggak bisa. Teman-teman di grup lo rata-rata sehari ngirim lamaran tuh 30 lamaran. Kamu sehari bisa berapa? Gitu. Kalau ada sehari sih masih dapat ya. ada kadang G5 Ya, seperti ya, itu. ya, ya buat aku itu masih kecil sekali gitu. Sedikit sekali. Di logika aja. Lowongan kerja itu banyak, sumbernya banyak gitu. Ya kan? Ada ini sehari 5. Padahal aku biasa ngelamar itu tadi kamu sebut aku kadang lewat kita lulus, kadang lewat LinkedIn, kadang lewat website perusahaan. Tapi sehari cuma 5. Rata-rata kan berarti sehari ini cuma ada dua, dua, dua. Gitu. Ya aku nggak percaya. Masa iya kita lulus yang seluas itu cuma ada 2 loker yang bisa kamu lamar? Apalagi LinkedIn. LinkedIn jangankan loker, HRD aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. Masa cuma ada 2 gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang kamu harus tahu. Apalagi ibaratnya lima-limanya dari kita lulus misalkan, ya kan? Berarti ada kemungkinan dalam waktu sehari di LinkedIn nggak ada satupun itu loker yang cocok buat kamu. Itu tambah nggak mungkin, gitu.
gitu. Nah, ini hal-hal semacam ini nih gitu yang harus kamu evaluasi gitu berdasarkan data gitu. Jadi harus setiap hari. Makanya nanti kalau kamu udah ngerasa direkap cukup evaluasi ini apa yang kurang ya gitu. Kayak gini misalkan kamu ngerasa LinkedInmu kurang bekerja, ya udah bikin sesi kayak aku mentoring gini atau nanti sama orang gitu boleh gitu. Pada saat kamu tadi bilang aku lewat LinkedIn udah apply, tapi saya cuma di download. Mungkin Benar. gini loh, kita positive thinking aja. Orang mendownload dokumenmu, orang mengunjungi akunmu, berarti dia sebenarnya sejak awal udah tertarik. Cuman ibaratnya kamu berhasil narik orang untuk mendownload filemu. Kamu berhasil bikin orang untuk ngunjungin akunmu. Tapi kamu gagal untuk bikin mereka mengambil tindakan selanjutnya atau bertahan lebih lama dengan akunmu gitu. Gitu. Kenapa? Ya mungkin karena tadi aktivitasnya nggak banyak. Tadi aku lihat di activity LinkedInmu kamu lihat itu ada nggak kegiatan activity postingan? Ada, tapi repost. Kamu pengen Iya. kerja di bidang keuangan, isinya repost terus. Kalau kebanyakan repost, yang keren itu ya orang yang kamu repost itu. Kalau sesekali repost boleh, tapi jangan sampai jumlah repost lebih banyak daripada postingan original. Karena akunmu itu dipakai untuk membranding dirimu, promosi diri, bukan promosiin akunnya orang. Makanya kamu Iya sambil benar. sibuk lamar kerja, berani bikin konten saja. Bikin kontennya, jangan posting CV, jangan posting pas foto kayak orang-orang setiap hari postingnya cuma saya sedang mencari pekerjaan, saya mencari pekerjaan. Ya, I know gitu. Tapi maksudnya apa gitu? Gitu. Kamu orang accounting misalkan, bikin konten kasih ilmu. Aku orang apa misalkan aku tadi petani berarti orang pertanian. Ya udah aku sekarang bikin postingan 5 cara ide mengelola lahan sempit di rumah. Besoknya cara menanam cabai di rumah. Besoknya cara membuat media tanah ini soal tanaman terus saja. Nanti isinya Berarti LinkedInmu tuh postingan-postingan soal tips dan trik soal tanaman. Nanti orang ngunjungin, yang ngunjungin nggak harus HRD, tapi orang yang menikmati kontenmu itu. Begitu dikunjungi yang posting siapa nih? Wih, sarjana pertanian, makin yakin. Lah kamu orang accounting, postinganmu nggak pernah ada soal accounting. Gimana kita yakin? Gitu. berarti kalau aku misal bikin konten tuh seputar kayak misal apa sih kayak materi-materi yang aku pelajarin waktu kuliah itu bisa ya? Betul sekali, betul. Betul. Dalam bentuk PowerPoint gitu maksudnya. PowerPoint boleh atau yang lebih gampang aja. Misal gini, kamu materi kuliah tuh ada bukunya PDF gitu kan. Sekarang kamu lagi mau belajar soal itu. Nah, kamu baca tuh. Misalkan kamu lagi baca buku itu halaman 1 sampai halaman 5. Kamu punya ilmunya apa? Bisa ngambil apa ilmu di situ? Kalau di buku kan tulisannya teks semua. Nah, kamu konversi jadi infografik misalkan gitu. Jadi infografik ini merujuk dari buku itu yang kamu baca dari halaman 1 sampai 5 gitu. Secara visual lebih menarik, jangan teks aja. Kalau teks aja tahu sendiri orang Indonesia malas baca. Orang Iya Indonesia benar. suka di LinkedIn suka baca karena yang mereka baca tuh infoloker. Aku kasih tahu tuh gitu. Karena infoloker orang mau mantengin. Coba kalau bukan infoloker, mana ada orang Indonesia menyimak kata-kata lama gitu? Berapa persen sih yang bisa menyimak kata-kata lama gitu? Makanya pada saat mau bikin konten yang tadinya cuma kata-kata, kau bikin visualnya bagus. Tadi dikonversi jadi ya poster, gambar karusel kayak atau apa gitu yang lebih menarik gitu. Nggak harus kata-kata terus karena balik lagi gitu. Untuk mempermudah gitu. Nah, nanti biar biar kamu terkenal kan ini tujuannya buat branding. Kita ngomongin petani tadi. Contoh nih, Yuyun pakai atribut petani. Ya, pakai cangkul, pakai caping, naik traktor atau naik kerbau ke sawah. Sehari kan. Tapi besok nggak gitu lagi. Cuma sehari doang. Kira-kira orang itu bakal kenal nggak kalau mau petani? Kan nggak Enggak gitu. sih. Itu orang kayak lagi cosplay aja nih ke sawah pakai atribut petani. Besoknya ke sana lagi. Orang itu bisa dikenal jadi petani kenapa? Karena dia tuh selalu dengan atribut itu melakukan sesuatu dari awal sampai akhir yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu orang kalau atributnya kayak gitu itu kan dari mulai ngolah lahan sampai panen kan ya dia ke sana. Dan produknya apa? Beras tadi gitu kan ya. Itu kan berguna bagi banyak orang. Itu sama. Kamu branding itu begitu. Nggak usah pakai yang berat-berat, yang simple aja. Tapi rutin, rutin. Kayak tadi loh, misalkan kamu orang orang pertanian, nggak usah mikir materi kuliah yang susah. Oh, lo yang simple-simple aja. Tips menanam titik-titik di rumah. Nah, titik-titik lu kamu ganti tuh nama-nama tanaman tuh.
Hari ini bikin postingan tips menanam cabai di rumah, besok tips menanam anggur di rumah, besok tips menanam jeruk di rumah. Gitu doang monoton. Tapi tanamannya kamu ganti-ganti. Terus ada gambar visualnya. Gini gini gini. Menarik. Nanti isinya postinganmu itu isinya tips menanam suatu tanaman di rumah gitu. Apa yang bisa menikmati itu cuma HRD? Ya bukan. Kita yang pecinta tanaman juga seneng gitu. Akhirnya kamu dapat atensi dari orang. Nah, di antara orang-orang yang kamu tarik ke akunmu itu, barangkali ada yang butuh tips dan trikmu, barangkali ada yang butuh kamu untuk direkrut gini gitu gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu yang bisa kamu coba share tuh. Nggak usah yang susah-susah. Aku orang Nggak, kesehatan nggak. gitu. Aku orang kesehatan misalkan. Ya udah aku sekarang tinggal bikin postingan rutin tuh misalkan bikin gambar tapi poster nggak usah susah-susah nanti ya. Misalkan cara menjaga kesehatan titik-titik. Nah, ganti tuh titik-titik sama anggota badan tuh. Hari ini cara menjaga kesehatan mata, besok cara menjaga kesehatan hidung, cara menjaga kesehatan gigi, cara menjaga kesehatan kulit terus gitu. Nggak usah yang susah-susah. Nama-nama istilah-istilah kedokteran itu cuma bisa dinikmati sama orang-orang kedokteran juga gitu. Kenapa nggak ngasih tips dan trik yang simple kayak gitu? Bermanfaat bagi banyak orang. Nanti kamu otomatis jadi terkenal, influencer gini gitu. Kamu punya reputasi yang bagus di sosial media gitu. Nah, itu pasti akan dipertimbangkan sambil kamu sibuk apply-apply job gitu. Wih, ini orang yang kontennya pernah aku lihat nih ngelamar ke sini gitu. Gitu. Nah, hal-hal semacam itu tuh yang harus kamu optimalkan gitu. Oke, ada Oke, lagi nggak pengen. satu pertanyaan? Masih ada lagi nggak satu pertanyaan singkat? Hmm, ini kan Yuyun kan apply-apply itu kan, ternyata pas Yuyun buat list di itu tuh, kan Yuyun lihat YouTube Kak Aga nih. Hmm. Kalau misal ini bikin list yang udah kita lamar gitu. Dan ternyata Yuyun itu ada beberapa lamaran tuh yang di satu perusahaan gitu tuh. Jadi kayak numpuk gitu tuh. Nama perusahaannya sama gitu. Ada yang sama posisinya, ada yang beda posisinya gitu. Ternyata ada itu. Nah, jadi Sedangkan itu nggak semua list. Ternyata kayaknya ada banyak deh yang ini, yang sama gitu. ya balik lagi gini, perusahaan itu tadi ya sama yang aku bilang, perusahaan itu share info locker itu medianya macam-macam. Ada perusahaan itu yang sistemnya tuh kayak pakai satelit di pooling di satu tempat gitu. Jadi misalkan rekrutmen itu cuma di halaman resminya. Tapi di sosial media lain itu ada postingan locker. Tapi postingan locker yang ini tuh diarahkan semua ke sini gitu. Itu ada. Ada yang beda platform tapi ngirimnya juga beda. Ada yang di sini ngarahinnya ke website, ada yang di sini ngarahinnya ke email, ada yang ini ngarahnya kemana gitu-gitu. Nah itu yang akhirnya jadi ketumpuk-tumpuk tadi. Apakah nggak apa-apa? Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Karena itu kan salah satunya adalah biar kamu coba aja kan. Itu sebenarnya di rekap itu aku lebih di kontenku itu ya. 4 alasan kita merekap info locker gitu. Itu lebih ke biar apa? Kalau aku lebih ke biar nanti kamu untuk analisis tadi loh, analisis performa masing-masing channel, ya kan? Yang kedua adalah untuk antisipasi kalau ada lowongan kerja atau undangan kerja palsu. Jadi nggak kamu lamar tiba-tiba ngundang. Loh ini ngundang, loh aku kayaknya nggak ngelamar ke sini deh. Kamu merujuk tuh ke file rekap kamu, dicari nama pitanya. Oh aku nggak ngelamar ke sini. Berarti ini kamu bisa curigain ini palsu. Kalau memang sejauh ini kamu udah rutin rutin rekap gitu. Nah itu cara itu sebenarnya aku lebih fokus kedua itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti hari jadi ketahuan kan. Tuh kan tumpuk gini 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 gitu. Tapi nggak masalah gitu gitu gitu. Ya benar. Tetap tetap dibiasakan saja gitu. Oke gitu. Ada lagi nggak Yun yang mau kamu sharingin yang sifatnya umum? Oh, gini Kak. Kemarin tuh Yuyun tuh pernah juga kan, tapi di portal lain sih nge-apply. Tiba-tiba Yuyun itu nggak ceknya nggak secara berkala. Ternyata itu tuh udah ngasih link ke Yuyun buat ngisi Gprom itu udah 2 kali. Yuyun nggak scroll ke atas. Terus Yuyun pas pesan yang di bawah itu Yuyun isi dan ternyata itu kan kayak ngisi yang data-data kayak KTP. Terus apa ya pokoknya yang suruh apa sih upload data-data pribadi gitu loh. Lah Yun tuh udah nyari di web resminya, itu tuh benar. Cuma ada data apa sih alamat emailnya cuma rada beda di domainnya itu rada beda, tapi Yun tetap aja tuh isi. Dan ternyata beberapa beberapa hari kemudian itu ada email masuk. Itu tuh undangan psikotes, tapi masuknya itu di spam. Terus di bawahnya itu ternyata ada
kayak kotak buat registrasi apa gitu terus dikasih waktu terus Yun kayak mikirnya berpuluh-puluh kali gitu nanya sama temen katanya selama itu nggak bayar ya coba aja tapi Yun mau ngekliknya kayak jadi takut takut spam gitu tuh akhirnya Yun sampai batas waktu buat registrasi itu kan Yun nggak klik tuh terus akhirnya besoknya di itu lagi dikirim lagi terus jadwal buat psikotesnya itu kayak beda gitu tuh, beda 1 hari gitu. Masa iya perusahaan ngasih buat kita buat apa tes psikotes tapi kita nggak registrasi dikasih lagi gitu kan kayaknya nggak mungkin ya Kak. Apa itu penipuan? Apa gimana ya? Ya, ini jawabannya ini relatif ya. Walaupun aku juga bayanginnya ini itu mungkin juga palsu juga karena palsu itu nggak memang kalau ada biaya-biaya gitu biasanya itu pasti kita bilang ya itu palsu lah kayak gitu kan. Yang biaya-biaya yang nggak jelas loh ya kayak gitu. Biasanya itu kan palsu. Tapi untuk casemu ini bisa iya bisa enggak gitu. Kita lihat dulu tuh gitu. Aku nanti harus lihat dulu ya itu ya. Mungkin nanti kamu bisa screenshot kirim ke aku gitu. Terus alamat emailnya apa kayak gitu. Hanya untuk kepastian aja. Itu nanti akhirnya harus balik lagi ke info locker yang kamu lamar. Itu kan kamu dapat undangan tes. Nah, kamu lacaknya mundur. Kamu lamar ke sana nggak? Ngelamar. Mana poster lokernya? Itu. Dapat lokernya dari Hmm. mana? Gitu. Itu dulu. Ngelacaknya mundur. Kalau di belakang itu udah asli, harusnya yang ke depan juga asli. Gitu. Tapi nanti aku ajarinnya itu di sesi yang itu kan agak panjang ya. Itu sesi kedua aja kali ya kayak gitu. Gitu. Karena itu sedikit panjang. Tapi balik lagi, mendingan kita salah menilai kalau ini tuh, misalnya gini, anggap aja ini asli. Tapi gara-gara kamu anggap palsu, terus nggak jadi kamu Jadi follow up, jadi. nggak jadi. Saranku nggak usah disesali karena itu buat pengalamanmu aja, kayak gitu. Paham nggak? Iya Jadi sih. pengalaman pengalaman kamu identifikasi loker nggak apa-apa. Daripada nanti kamu asal kirim 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 kirim, malah palsu, gitu. Jadi anggap aja asli tapi kamu salah nilai itu sebagai proses untuk jadi jago untuk menilai lah. Nanti kalau kamu udah di levelku atau levelnya orang-orang yang udah banyak punya pengalaman kerja, nanti tuh ngelihat itu udah nggak perlu dicek. Oh ini asli, ini palsu ini. Karena matamu udah banyak journey-nya gitu. Jadi udah bisa Hmm. semudah itu gitu. Oke. Paling sementara itu dulu ya Yunia untuk di sesi general. Oke. Kita akan sambung ke sesi yang kedua.